Bayangkan sejenak bahwa kita sedang mengulangi langkah-langkah yang sama seperti yang terjadi sebelum invasi Rusia ke Ukraina hampir 5 tahun yang lalu. Sekarang, bayangkan lagi bahwa sementara para pengamat perang mulai dari yang khawatir tentang situasinya hingga benar-benar panik, semua media arus utama justru menutupi cerita ini. Kematian Dolly Parton, meningkatnya perang dagang dengan Kanada, serta suka duka seorang penari breakdance asal Australia tertentu, dan entah apa lagi, ini tentang angkat beban. Yang saya maksud adalah perjalanan Direktur CIA John Ratcliffe ke Moskow pada hari Selasa, perjalanan singkat yang hanya sekitar 8 jam. Tentu saja, ada beberapa alasan mengapa Ratcliffe mungkin melakukan perjalanan itu. Tapi hari ini, saya ingin fokus pada kekhawatiran utama, yaitu bahwa Amerika Serikat telah mengungkap rencana Kremlin untuk melancarkan operasi baru terhadap sekutu NATO, dan bahwa dia berada di sana untuk memperingatkan Kremlin agar tidak melakukannya. Ini akan menjadi fokus kita karena hal ini akan memiliki dampak terbesar bagi urusan internasional, dan banyak bukti yang terkait dengan perjalanan tersebut menunjukkan bahwa ini adalah interpretasi yang tepat. Kita tidak boleh mengabaikan kemungkinan lain dalam daftar ini, atau setidaknya jangan abaikan sebagian besarnya. Namun ada beberapa aspek yang membingungkan dan tidak dapat dijelaskan dari perjalanan tersebut jika salah satu penjelasan itu adalah penjelasan yang sebenarnya. Kalau begitu, mari kita bahas apa yang kita ketahui tentang perjalanan sejauh ini. Pada minggu malam, sebuah pesawat angkut militer C-17 dan pesawat eksekutif C-40B berangkat dari Joint Base Andrews. Ratcliffe kemungkinan berada di C-40B demi kenyamanannya sendiri. Pesawat-pesawat itu mendarat di Riga, Latvia pada Senin pagi dan, catat ini untuk nanti, tetap berada di sana sepanjang hari. Lalu, pada Selasa pagi, C-17 yang lebih aman berangkat ke Moskow. Pesawat itu tetap berada di sana selama sekitar 8 jam sebelum terbang kembali ke Riga, di mana kemungkinan besar Ratcliffe kembali pindah ke C-40B sebelum pulang ke rumah. Alasan mengapa perjalanan ini menimbulkan begitu banyak kecurigaan di komunitas keamanan adalah karena perjalanan ini mencerminkan perjalanan yang dilakukan oleh Direktur CIA saat itu dan yang bernama William Burns, yang dilakukan pada November 2021. Untuk menggambarkan situasinya, para analis secara terbuka mengamati Rusia mengerahkan pasukan di dekat perbatasan Ukraina sebulan sebelumnya. Namun, saat itu belum ada kekhawatiran publik yang langsung muncul. Rusia pernah melakukan mobilisasi serupa pada musim semi sebelumnya yang pada akhirnya tidak menghasilkan apa-apa. Sebaliknya, intelijen AS telah menangkap sinyal bahwa Kremlin berencana melakukan lebih banyak hal kali ini. Burns pergi ke Moskow dengan misi yang sederhana namun sangat penting. Memberi peringatan kepada pejabat Rusia bahwa Amerika Serikat tahu persis apa yang direncanakan Kremlin, bahwa Amerika Serikat akan membongkar langkah Kremlin di setiap tahap, dan bahwa mereka sebaiknya menghentikannya sebelum melakukan sesuatu yang bodoh. Pejabat Rusia pura-pura tidak tahu apa yang sedang dia bicarakan. Dan mungkin saja beberapa dari mereka benar-benar tidak tahu apa-apa karena Putin memang tidak melibatkan mereka. Bagaimanapun juga, Rusia tetap menempuh jalan terlarang itu. Amerika Serikat memang memberi sinyal setiap langkah tentang apa yang akan terjadi selama 3 bulan ke depan. Eropa meremehkan ancaman tersebut, tetapi intelijen Amerika Serikat terbukti benar pada 24 Februari 2022 saat invasi dimulai. Kembali ke situasi saat ini. Sebulan terakhir ini banyak sekali percakapan intelijen tentang kemungkinan operasi Rusia terhadap Polandia atau negara-negara Baltik. Kemungkinannya di sini sangat beragam. Penyusupan skala kecil di tempat seperti Narva, pesawat Rusia secara tidak sengaja melintasi wilayah udara sekutu. Lebih banyak drone yang sebenarnya ditujukan untuk Ukraina, tapi kebetulan menyimpang dari jalur. Bahkan kemungkinan menggunakan drone Ukraina yang berhasil ditemukan untuk menyerang infrastruktur Baltik atau Polandia, seolah-olah agar tampak bahwa Ukraina sengaja menyerang NATO dengan alasan tertentu. Tapi mengapa Rusia ingin memprovokasi NATO ketika Kremlin sendiri nyaris tidak bisa menangani apa yang terjadi di Ukraina? Itu adalah tanggapan yang umum. Dan jawabannya adalah, Kremlin sebenarnya sangat ingin mengerahkan lebih banyak pasukan untuk bertempur di Ukraina. Tetapi saat ini hal itu tidak populer secara politik. Jadi rencana untuk saat ini tampaknya adalah, tahap pertama, memprovokasi NATO. Tahap kedua, menggalang dukungan akar rumput Rusia untuk langkah-langkah keamanan yang lebih ketat. Tahap ketiga, mendapatkan keuntungan dan atau menyalurkan energi itu ke Ukraina. Karena sebenarnya menghadapi NATO secara langsung adalah ide yang konyol. Jelas, Kremlin harus sangat hati-hati dalam menyampaikan argumen politik itu kepada audiens domestiknya. Namun mengingat semua operasi non-konvensional yang sudah dilakukan Rusia, tampaknya ini adalah sesuatu yang ingin dicoba oleh Kremlin. Memang, selama lebih dari sebulan terakhir, Ukraina telah secara terbuka memperingatkan bahwa Kremlin berencana untuk melakukan mobilisasi lagi, kemungkinan dengan waktu pelaksanaan setelah pemilihan daerah pada bulan September. Ada banyak alasan untuk berhati-hati terhadap peringatan Ukraina ini.
Ukraina pernah mengatakan hal serupa sebelumnya dan ada insentif untuk memelintir posisi sebenarnya Kremlin. Namun kombinasi dari laporan intelijen yang bocor tersebut dan beberapa langkah yang dapat diamati, meskipun masih bersifat awal yang diambil Rusia untuk menangani jumlah pasukan yang lebih besar, telah menimbulkan kekhawatiran baru bahwa sesuatu mungkin benar-benar sedang terjadi. Dan itu membawa kita ke hari Selasa. Jika Anda sama khawatirnya dengan situasi keamanan yang telah disebutkan, seperti beberapa orang di komunitas intelijen, maka penjelasan yang paling mungkin untuk perjalanan Radcliffe adalah sebagai berikut. Amerika Serikat menangkap sinyal adanya ancaman yang lebih serius dan atau lebih spesifik. Radcliffe meminta pertemuan dengan Kremlin dengan waktu persiapan yang singkat. Dia terbang ke sana, menjelaskan intelijen yang telah diperoleh Amerika Serikat dan mitra-mitranya di sayap timur, memberikan peringatan yang sama seperti yang diberikan Burns 5 tahun lalu pergi. Ingat, tujuan dari pasal 5 adalah agar kita tidak pernah harus menerapkan pasal 5. Itu berlaku 2 kali lipat untuk pemerintahan Trump yang lebih memilih untuk tidak terjebak dalam politik Eropa, tetapi akan terpaksa terlibat di sana selama berbulan-bulan jika ini berlanjut. Ini jauh lebih baik untuk semua orang di koalisi Barat. Amerika Serikat, negara-negara Baltik, Polandia, 27 sekutu NATO lainnya, dan Ukraina akan lebih baik jika rencana ini tidak pernah dijalankan. Sekarang, ada 2 hal yang bisa diamati dari perjalanan ini yang mendukung teori tersebut. Pertama, Radcliffe adalah tokoh sentral yang terlibat. Pada titik ini, bukan hal yang aneh bagi pejabat pemerintahan Trump untuk mengunjungi Moskow. Tapi Witkoff, Kushner, dan rekan-rekannya melakukannya sebagai diplomat. Radcliffe bukanlah seorang diplomat, dia adalah kepala intelijen. Dan meskipun kepala mata-mata sesekali terlibat dalam aktivitas yang berkaitan dengan diplomasi, biasanya ada unsur intelijen di dalamnya. Selain itu, Radcliffe adalah salah satu tokoh paling keras terhadap Rusia di pemerintahan Trump. Setelah kekacauan di ruang oval, Radcliffe meyakinkan Trump bahwa Amerika Serikat perlu memulihkan pertukaran intelijen dengan Ukraina. Informasi, terutama mengenai lokasi pertahanan udara Rusia, sangat penting bagi kampanye serangan Ukraina terhadap kilang. Demikian pula, Radcliffe bukanlah sosok tipikal yang akan dikirim Trump atau siapapun dalam perjalanan ke Moskow untuk mencari terobosan diplomatik. Bagian kedua memang halus, tetapi lebih mengkhawatirkan. Ingatlah bahwa Radcliffe menghabiskan hari di Latvia. Yah, saya ragu dia ke sana untuk jalan-jalan. Sebaliknya, penjelasan yang jelas adalah bahwa dia pergi ke sana untuk memberi pengarahan kepada Latvia tentang laporan intelijen itu. Ini mungkin tampak menunjukkan bahwa Latvia adalah target yang paling mungkin. Namun, saya akan menyarankan untuk berhati-hati di sini. Saya tidak dapat menemukan informasi tentang keberadaan rekan-rekan Radcliffe dari Estonia, Lituania, atau Polandia pada hari Senin. Ada kemungkinan bahwa mereka semua diam-diam bertemu di Riga untuk berkoordinasi mengenai masalah yang lebih luas. Dan kurang lebih begitulah situasi di sini. Kita mungkin akan mendapatkan beberapa bocoran lagi tentang pertemuan itu dalam beberapa hari ke depan. Atau jika Rusia melanjutkan apapun rencananya, kita akan mulai menerima pengarahan publik yang bertujuan untuk mengungkap rencana tersebut. Ini adalah jenis peristiwa yang mungkin akan kita bahas kembali dalam 3 bulan sebagai peristiwa penting dalam sejarah dunia. Atau semua orang akan melupakannya dalam 3 bulan karena peringatannya sudah menjalankan fungsinya. Dan itu adalah peristiwa penting dalam sejarah dunia, meskipun tidak ada yang menghargainya seperti itu. Untuk melengkapi, kita sebaiknya meluangkan waktu untuk membahas beberapa teori lain tentang tujuan perjalanan tersebut. Dan pertanyaan apa yang masih belum terjawab berdasarkan apa yang kita ketahui. Pertama, mungkin Radcliffe ada di sana untuk memberikan pengarahan langsung kepada Putin tentang realitas perang di lapangan di Ukraina. Ini menganggap apa yang dikatakan Putin secara terbuka tentang perang itu apa adanya, bahwa dia percaya Rusia jauh lebih sukses dalam menggeser garis pertempuran daripada kenyataannya. Jadi Radcliffe ada di sana sebagai bagian dari intervensi CIA untuk mencoba meyakinkan Putin bahwa para jenderalnya kembali tidak memahami situasi dan bahwa dia mengulangi kesalahan yang sama seperti Februari 2022. Saya pikir yang satu ini masuk akal, tapi saya tidak langsung percaya bahwa Putin sebegitu naifnya. Ya, memang ada kesenjangan informasi yang jelas di awal invasi. Namun Kremlin memperbaiki hal itu dalam beberapa bulan, jadi koreksinya harus sempat terbalik lagi sementara itu agar ini masuk akal. Saya akan mencatat 2 hal lagi di sini. Pertama, kita bahkan tidak tahu apakah Radcliffe bertemu dengan Putin dalam perjalanan itu. Kemungkinan besar, sebagian besar waktunya dihabiskan bersama mitra sejawatnya, Sergei Naryshkin, yang mungkin Anda ingat sebagai orang yang secara tidak sengaja membocorkan rencana Donbas Kremlin menjelang invasi. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, membantah bahwa Putin bertemu dengan Radcliffe sambil canggung tidak mengonfirmasi maupun menyangkal bahwa Radcliffe benar-benar ikut dalam perjalanan itu. Putin diduga berada di Moskow pada hari Selasa dengan foto-foto di sini yang menunjukkan pertemuan dengan Gubernur Oblast Selatan. Namun, situs web Kremlin dikenal sering dengan sengaja berbohong tentang waktu sebenarnya pertemuan Putin, jadi saya tidak terlalu mempercayai hal itu.
Dan kedua, Putin tampaknya juga tidak antusias terhadap pertemuan serupa sebelumnya. Ketika Burns melakukan perjalanannya ke Moskow, dia harus menelpon Putin. Pemimpin itu sedang berada di Sochi dan tidak mau repot-repot melakukan perjalanan ke ibu kotanya sendiri. Tapi itu juga terjadi selama pandemi, dan Sochi merupakan bagian dari strategi mitigasi Putin, jadi sulit untuk menilai relevansinya dengan situasi saat ini. Teori berikutnya, ini adalah semacam quid pro quo yang melibatkan Iran. Pada dasarnya sudah menjadi rahasia umum bahwa Rusia membantu Iran dalam krisis Selat Hormuz yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, Radcliffe pergi ke Moskow untuk menyampaikan pesan agar berhenti, mungkin menawarkan suatu pertukaran untuk mengurangi dukungan ke Ukraina. Hal ini juga sejalan dengan pesan D-Day ekonomi dari Menteri Keuangan Scott Bessent yang pada akhirnya hanya berisi banyak ancaman samar daripada tindakan nyata yang terjadi saat ini. Bagaimanapun juga, saya akan menilai ini sebagai sesuatu yang masuk akal, tetapi masih kurang di beberapa hal. Pertama, Radcliffe adalah orang yang aneh untuk ditugaskan dalam pekerjaan ini. Dia akan menjadi orang terakhir di pemerintahan yang berpikir bahwa membantu Rusia terkait Ukraina adalah ide yang bagus. Idenya dan aspek intelijennya kurang. Mungkin dia ada di sana untuk memberi pengarahan kepada Kremlin tentang bagaimana Amerika Serikat mengetahui urusan Rusia dengan Iran, tapi itu agak dipaksakan. Apa yang sudah diketahui publik saja sudah lebih dari cukup. Kedua, aneh jika hal ini dilakukan secara langsung. Secara langsung biasanya berarti ada pengarahan dengan nuansa tertentu. Sedangkan usulan awal untuk suatu quid pro quo sebenarnya bisa saja dilakukan lewat telepon. Terakhir, dan ini akan menjadi poin yang sering muncul, kenapa Radcliffe menghabiskan begitu banyak waktu di Latvia? Mungkin kedua kunjungan itu tidak berhubungan, tapi akan aneh jika bertemu dengan sekutu lalu langsung mengkhianati sekutu Anda setelahnya. Mungkin saja perjalanan ke Riga itu untuk memberikan peringatan sebagai bentuk sopan santun bahwa hal ini akan segera terjadi. Tapi kalau memang begitu, wah, kita pasti akan segera mendengar bocorannya. Hipotesis alternatif nomor 3 adalah kewajiban untuk memberi peringatan. Kamu mungkin ingat bahwa pemerintahan Biden pernah mencoba memperingatkan Rusia tentang serangan militan tepat sebelum seorang pria bersenjata menyerbu sebuah gedung konser pada tahun 2024. Mungkin ada peringatan lain yang akan datang, dan Radcliffe melakukan perjalanan itu untuk membahas intelijen karena Rusia tidak mendengarkan peringatan sebelumnya. Itu masih menimbulkan pertanyaan tentang Latvia dan apakah sebuah panggilan telepon sudah cukup, mengingat tanggung jawab ada pada Rusia untuk mendengarkan, bukan pada Amerika Serikat untuk menjelaskan. Nomor 4 adalah untuk menegosiasikan pertukaran mata-mata. Masuk akal, tapi sekali lagi, kenapa Latvia? Selain itu, kepala CIA yang terlibat dalam negosiasi pertukaran mata-mata adalah hal yang normal, tapi tidak biasa jika dilakukan secara langsung. Nomor 5 adalah untuk membuka kembali negosiasi, seperti yang telah disinggung sebelumnya. Sekarang kita turun ke ranah yang sekadar mungkin, tapi Latvia? Dan kenapa Radcliffe melakukan ini? Dia masih bukan seorang diplomat. Anda harus mengasumsikan ada aspek intelijen dalam pembukaan kembali negosiasi itu. Lihat kasus-kasus sebelumnya dengan Venezuela dan Kuba ketika dia melakukan ini baru-baru ini. Dan kemudian kita sampai pada nomor 6 yang jelas-jelas konyol, namun tetap menjadi subjek begitu banyak teori amatiran. Radcliffe ada di sana untuk bekerja sama dengan Rusia untuk menghancurkan blok aliansi Barat. Maksudku, bukankah itu sudah jelas? Misinya adalah rahasia sampai penerbangan-penerbangan itu membongkarnya. Tidak, misi seperti ini dirahasiakan bukan hal yang aneh. Begitulah perjalanan-perjalanan semacam ini dilakukan sebelumnya, termasuk perjalanan Burns. Tapi bukankah itu sudah jelas? Amerika Serikat bahkan memberitahu Ukraina untuk tidak menyerang Moskow selama waktu itu. Tidak, itu untuk memastikan bahwa Ukraina tidak secara tidak sengaja membunuh kepala CIA. Bayangkan saja kekacauan yang akan ditimbulkan. Selain itu, Amerika Serikat juga meminta Rusia melakukan hal yang sama terhadap Kiev ketika diplomat Amerika berkunjung. Bahkan, Keith Kellogg sering disebut sebagai Santo pelindung Kiev secara bercanda, karena setiap kali dia berkunjung, semuanya tiba-tiba menjadi tenang. Tapi, bukankah itu sudah jelas? CIA telah bersekongkol dengan Rusia selama ini. Tidak, mereka tidak melakukannya, dan jika kamu mendengarkan tadi, kamu akan tahu bahwa kenyataannya justru sebaliknya. Dengar, saya paham bahwa Trump telah melakukan banyak hal yang dipertanyakan dari sudut pandang Eropa selama 19 bulan terakhir. Dan saya juga mengerti bahwa nuansa tidaklah populer di tahun 2026 ini. Tapi saya pikir penting untuk benar-benar memahami apa yang sedang dilakukan Amerika Serikat dan apa yang tidak dilakukan. Salah satu keluhan Trump adalah bahwa Amerika Serikat telah mengerahkan begitu banyak upaya untuk membantu keamanan Eropa selama beberapa dekade. Tetapi Eropa tidak membalas dan umumnya tidak berterima kasih atas hal itu. Kesampingkan dulu apakah penilaiannya itu benar atau tidak. Apa artinya jika sentimen internet yang paling umum tentang hal ini adalah bahwa Amerika Serikat telah pergi ke Moskow untuk mengkhianati Eropa? Bukti yang diajukan untuk mendukung hal ini jelas-jelas salah. Dan siapapun yang pernah membaca tentang Radcliffe akan tahu bahwa buktinya justru menunjukkan sebaliknya. Dan bisa dibilang lebih parah,
Apa artinya jika hal ini bertentangan dengan pendapat para pejabat terpilih mereka sendiri, yang sebenarnya lebih paham tentang situasinya? Pada dasarnya, ini justru memperkuat narasi Trump bahwa Eropa tidak tahu berterima kasih atas apa yang dilakukan Amerika Serikat. Ada ironi yang kuat dalam kenyataan bahwa hal terakhir yang diinginkan oleh kelompok ini adalah membuktikan bahwa Trump benar. Tapi itulah yang akhirnya terjadi ketika mereka mengungkapkan pendapat kuat tentang topik yang sebenarnya tidak mereka pahami. Jadi, satu catatan penutup terakhir. Pada akhirnya, saya benar-benar tidak tahu apa yang dibahas dalam pertemuan Moskwa itu. Sebenarnya, tidak ada yang tahu kecuali mereka yang berada di tingkat tinggi yang sudah diberi informasi tentang situasinya. Intinya adalah bahwa mengambil kesimpulan secara terburu-buru, terutama kesimpulan yang sangat tidak sesuai dengan bukti yang ada, mungkin bukan ide yang terbaik. Dan itu berlaku dua kali lipat ketika dunia diambang kehancuran di sekitar kita. Tapi ketika kiamat benar-benar datang untuk kita semua, mungkin kamu akan senang memiliki salah satu dari dua buku fisik ini di rakmu. Ada edisi digitalnya, tapi itu tidak akan banyak berguna saat IMP mulai berjatuhan. Periksa deskripsi video untuk informasi lebih lanjut tentang buku-buku itu. Dan jika Anda menikmati video hari ini, silakan like, bagikan, dan subscribe. Dan sampai jumpa besok, jaga diri Anda.